Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, pada pagi hari ini kita mau bawa ucapan syukur kita ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau persembahkan kurban kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujian, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini dari awal sampai selesainya, sehingga setiap jemaat diberkati, diberi kekuatan, dan Tuhan dipermuliakan. Kami mulai ibadah, alaskan doa kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti Bapak Irfan akan pimpin kita dalam pujian. Puji nama Tuhan, kita percaya kita mau bawa korban kita ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita akan pujian kita. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku. Haleluya.
Kita percaya firman Tuhan membimbing kita, bahkan memberikan kekuatan bagi kita. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti Saudari Meris berdoa untuk kita semua. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami untuk berkumpul di tempat ini Tuhan, Amin. untuk beribadah denganmu Tuhan, untuk bertemu denganmu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi ya Bapa. Tuhan, Engkau saja yang tahu Tuhan isi hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan dengan persembahan kita akan bersama Yesus lakukan skala besar. Nanti kita mulai dari saudara Moses dan langsung lanjut. Tiada Allah
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada tak berlaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar kita menyatakan Engkaulah yang terindah bagi kami Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada tak berlaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui pujian ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Raja kami Tuhan. Kami mengaku Tuhan, Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan sebentar kami akan dengan firman Tuhan. Berfirmanlah pada kami Tuhan, untuk memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, serta penghiburan bagi kami Tuhan. Biar nama-Mu dipemuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita masih dalam seri Always with Jesus. Selalu bersama Yesus. Puji Tuhan. Kita akan membaca bersama dalam Matius 16 ayat 24. Kita sama-sama berdiri. Kita akan membaca dengan mengucapkan ayat ini bersama-sama. Baik, kita mulai. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selalu bersama Yesus. Kerinduan Tuhan supaya kita setiap waktu, setiap saat bersama Yesus, itu kerinduan Tuhan. Dan Tuhan juga meminta kepada kita orang-orang percaya yang adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus untuk mau. Itu dari diri kita, saudaraku, untuk mau. Kalau tadi Tuhan memang mau. Nah sekarang Tuhan minta dari diri kita orang percaya supaya kita mau. Mau mengikut Tuhan, mau bersama-sama Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus berkata setiap orang yang mau ikut aku, bersama aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru bisa berjalan bersama Tuhan. Mengikut Tuhan. Saudara-saudaraku, mempercayai sebuah ajaran berarti menjadi pengikut ajaran itu. Dan ikut yang mengajarkan ajaran tersebut. Adanya agama-agama di dunia dimulai oleh satu orang yang mengajarkan. Ya, baik itu dari Buddha, Konghucu, ya, mengajarkan apa yang diyakininya. Ajaran-ajaran. Lalu ada orang-orang yang mempercayai ajaran itu, lalu ada orang-orang yang mengikuti orang yang mengajarkan itu. Terjadi juga pada Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia. Dia memberitakan firman, itulah ajarannya. Lalu beberapa orang dimulai dengan 12 murid mempercayai ajaran itu dan mengikut yang mengajarkannya, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus berarti menjadi pengikut Yesus dan semua ajarannya. Kita nggak bisa memilih, saya mau ajaran yang Tuhan gembalaku sajalah. Kalau pikul salib, biar orang lain saja yang ikuti. Nggak bisa, saudaraku. Kita mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, lalu menjadi pengikut Yesus, berarti kita mengikuti semua yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang harus dipahami adalah bagaimana menjadi pengikut Yesus yang benar. Ya, menjadi pengikut Yesus yang sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dari waktu ke waktu, saudaraku, ada saja ajaran-ajaran Kristen yang diambil dari Alkitab yang sama,
tapi menyimpang dari apa yang tertulis ini. Lalu muncullah yang kita kenal dengan ajaran sesat atau bidat. Mereka mengikuti ajaran Yesus tetapi dengan tidak sempurna. Memang pemikiran Allah yang dituangkan dalam Alkitab ini tidak semua kita bisa menerimanya dengan baik. Lalu timbullah yang namanya tadi ajaran sesat, karena menurut mereka arti dari satu kalimat, arti dari satu ayat begini-begini, dan ternyata yang dimaksud bukan itu. Kita mengenal tentang satu ajaran kedatangan Tuhan Yesus misalnya. Ini yang selalu berulang. Ada yang menentukan kedatangan Tuhan itu kapan, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Dan itu selalu berulang. Dan ternyata Tuhan Yesus nggak pernah kasih tahu siapapun kapan dia akan datang kembali. Yang Tuhan minta adalah supaya kita sebagai orang percaya bersiap-siap. Itu ajaran. Yang kalau kita percaya Yesus, kita ikuti ajaran itu. Saudaraku, ternyata menjadi pengikut Yesus yang benar tidak segampang dan semudah yang diperkirakan banyak orang. Tidak segampang dan tidak semudah yang diperkirakan banyak orang. Karena sejak awal Tuhan Yesus berkatakan, jikalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Loh, saya ingin ikut Tuhan Yesus, ingin diberkati. Boleh. Saya ingin ikut Tuhan Yesus, ingin disembuhkan. Ya, semua itu ada dalam janji firman Tuhan. Amin. Tapi yang ini dulu, saudaraku, bukan masalah yang sulit bagi Tuhan Yesus untuk memberkati kita. Bukan hal yang sulit untuk Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Amin. Gak ada yang sulit buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, ikut saya, ini loh, menyangkal diri, pikul salib, jalan dengan saya, kata Tuhan Yesus. Soal berkat, soal kesembuhan, soal pertolongan. Kalau kita ikut Tuhan dengan benar, Tuhan ada bersama kita, kita bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang menjadi kebutuhan kita bukan masalah buat kita, apalagi buat Tuhan. Tidak ada masalah dengan itu semua. Karena mengikut Yesus itu, saudaraku, ada harga yang harus dibayar. Ada nyawa yang harus dipertaruhkan karena menjadi pengikut Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Saudara-saudaraku, pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-murid dilatar belakangi karena ada banyak pengikut Yesus dan murid yang lain pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Saya perlu mengingatkan saudara kembali bahwa murid Tuhan Yesus itu bukan hanya 12 orang. Di atas 12 orang itu ada 70 orang. Lalu di atas 70 orang itu ada 120 orang. Dan di atas itu ada banyak lagi yang tidak dituliskan tidak dicatat dalam catatan-catatan yang ada, termasuk firman Tuhan tidak mencatat yang lebih dari itu. Tetapi saudaraku, pengikut Tuhan Yesus itu banyak. Karena banyaknya membuat
orang Farisi, ahli Taurat, dan pemerintahan yang waktu itu ada, merasa dirugikan, merasa pengaruhnya berkurang. Jadi banyak saudaraku pengikut Tuhan Yesus. Ada banyak pengikut Tuhan Yesus yang juga berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pergi kemana Tuhan Yesus pergi. Lalu saudaraku, pada ayat-ayat sebelumnya ada murid-murid yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mulai memberitakan salib, memberitakan kematiannya, memberitakan penderitaannya. Lalu satu murid-murid itu pergi. Nah, dari pertanyaan Tuhan Yesus yang kita baca, kita mendapat penjelasan tentang bagaimana sebenarnya mengikut Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang kita dapatkan dari Yohanes 6 ayat 67 sampai 69 ini. Yang pertama, saudaraku, mengikut Yesus harus dengan sukarela. Ini saudaraku, kita baca sama-sama mulai. Mengikut Yesus harus dengan sukarela. Saya tanya saudara, apakah ada saudara yang hari ini ke gereja merasa terpaksa? Saudara datang ke gereja dengan sukarela? Kita semua datang karena kita cinta Tuhan. Cinta itu membuat hati rela, saudaraku. Bapak Ibu yang pernah pacaran, cintanya gede mana? Waktu pacaran apa setelah jadi suami istri? Nanti dirunding di rumah ya. Jangan-jangan istri berkata, kayaknya cintanya papa gedean waktu masih pacaran deh gitu. Ada yang ketawanya kenceng, itu kayaknya merasakan itu saudaraku. Sukarela, ikut Tuhan itu harus dengan sukarela. Kita lihat kembali pertanyaan Tuhan Yesus kepada 12 murid. Karena murid yang lain sudah pergi. Tuhan Yesus berkata, apakah kamu tidak pergi juga? Artinya saudaraku, kalau mau pergi, silahkan. Ya, nggak ada yang larang. Kalau mau pergi boleh. Tuhan Yesus mempersilahkan murid-murid untuk memilih. Apakah mau tetap ikut Tuhan? Apakah mau tetap bersama Yesus? Atau pergi seperti orang-orang lain? Tidak ada unsur paksaan di sini. Mengikut Yesus harus dengan hati yang rela. Garis bawahi itu saudaraku. Ikut Tuhan Yesus harus dengan hati yang rela. Beribadah juga dengan hati yang rela. Kalau rela itu ada sukacita. Kalau rela itu senang. Ya, kerelaan hati itu penting dalam segala hal. Dan pagi ini saya memberitahukan saudara melalui firman Tuhan bahwa ikut Tuhan Yesus harus dengan hati yang rela. Yang kedua, saudaraku, mengikut Yesus adalah keputusan pribadi, personal. Banyak orang senang ikut arus dan mengikuti kemana angin bertiup. Namanya ini cari aman. Oh, banyak sekali saudaraku. Cari aman. Saudaraku, di Amerika waktu terjadi perang saudara itu 200 tahun lebih yang lalu. Dan kelompoknya sampai hari ini masih sama saudaraku, yaitu Republik dengan Demokrat. Ya memang dari 200 tahun lalu di Amerika ya itu saudaraku. Enggak nambah menjadi 20, jadi 34, enggak saudaraku. Dari dulu 200 tahun lalu ya dua itu saudaraku. Lalu terjadi perang saudara, saudaraku. Dari saya enggak ingat persis saudaraku. Ya udahlah, supaya jangan nyerempet-nyerempet yang di sini. Demokrat di sana abu-abu. Republik
biru. Dikit aja bedanya ya. Jadi Demokrat itu pakai bajunya abu-abu, lalu Republik biru. Gitu ya. Nah, lalu saudaraku, perang saudara, memperebutkan wilayah, memperebutkan kekuasaan. Lalu ada orang-orang yang mau cari aman. Dia mau selamat di Demokrat, tapi mau selamat juga di Republik. Nah, bukankah banyak orang yang seperti ini, saudaraku? Jadi dia pakai bajunya biru, celananya abu-abu. Atau sebaliknya, pakai bajunya abu-abu, celananya biru. Lalu beberapa waktu kemudian terjadi perdamaian, saudaraku. Terjadi perdamaian dan sampai hari ini di sana berdasarkan perjanjian yang dulu tetap diikuti rupanya. Dan kalau pilihan rame ribut-ribut selesai gitu, saudaraku. Itu di sana, di negara lain akan beda lagi, saudaraku. Waktu terjadi kesepakatan perdamaian, kan ada orang-orang yang dipilih jadi menteri, jadi gubernur, jadi pejabat-pejabat. Saudaraku, orang yang tadi pakai dua warna itu merasa, wah dia pasti dapat tempat. Ya. Karena dia netral. Wah ini sering kali, saudaraku, netral, saya nggak berpihak. Ternyata, saudaraku, orang yang berpendirian, orang yang telah mengambil keputusan waktu itu biru, orang yang telah mengambil keputusan waktu itu abu-abu, dipilih secara seimbang. Lalu kemana yang putih, yang biru abu-abu dan abu-abu biru? Ini orang-orang yang gak punya pendirian, saudaraku, dibuang. Kita harus memutuskan untuk diri sendiri dengan jelas. Jangan ikut arus, jangan mengikuti kemana angin itu pergi. Biasanya orang-orang begini paling gampang ngomong gini, ya kalau saya mah gimana baiknya aja. Ini orang yang tidak berpendirian, yang gak mau mengambil keputusan, dan orang yang hanya ikut kemana angin bertiup. Iya, saudaraku, gak akan dapat tempat, saudaraku. Juga dalam mengikut Yesus, orang yang demikian tidak dapat tempat. Mengikut Yesus adalah keputusan pribadi, jangan terpengaruh orang lain atau orang banyak. Ketika orang banyak pergi, Yesus tanya kepada murid-muridnya, dan ini jawaban Petrus mewakili murid-murid yang lain. Dia katakan, perkataanmu adalah hidup yang kekal. Jawaban Petrus didasari pada pemahaman tentang perkataan Tuhan. Didasari pada pemahaman dari firman Tuhan yang selama ini dia dengar dari Tuhan Yesus. Ketika tiba-tiba banyak orang lain pergi, Petrus telah punya keputusan di hati. Sehingga waktu Tuhan Yesus tanya, enggaklah Tuhan, gimana baiknya aja lah, kalau Tuhan ajak saya, ya saya ikut, kalau Tuhan suruh saya pergi, pergi aja deh saya. Enggak, saudaraku. Keputusan pribadi, keputusan murid-murid. Perkataanmu, hidup yang kekal, firman Tuhan. Itulah yang harus membuat kita sampai hari ini dan seterusnya tetap mengikuti Yesus dan bersama Yesus. Amin. Iya, perkataan Tuhan, firman Tuhan, itu yang membuat kita terus mau bersama Yesus. Yang ketiga, saudaraku, ternyata, saudaraku, mengikut Yesus itu sukar. Coba kita baca ayat poin ini 2, 3. Enggak mantep kan jawabnya? Kalau saya tulis mengikut Yesus diberkati, rame jawabnya. Ulangi 2, 3. Mengikut Yesus itu sukar. Saudaraku, sukar mengikut Yesus. Kenapa sukar? Karena ternyata banyak orang yang pergi meninggalkan Yesus. Kenapa meninggalkan Yesus? Karena mengikut Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Tidak mudah, saudaraku. Kemarin minggu lalu saya jelaskan tentang beratnya salib. Saya jelaskan tentang bagaimana orang yang pikul salib adalah orang yang terkutuk.
Lalu diberitahukan itu kepada murid-murid, dan minggu depannya mereka banyak yang melarikan diri. Tapi saya bersyukur setelah minggu lalu saya beritakan tentang salib, beratnya salib, salib yang melukai, salib yang membuat menderita. Hari ini saudara tetap datang ke gereja. Saya bersyukur banget, ternyata saudara rela ikut Tuhan, mau pikul salib, walaupun salib itu berat dan sukar. Amin. Ya, saudaraku, ayat 66, tadi kita baca ayat 67, ayat 66 itu mengatakan sejak hari itu banyak murid-murid yang meninggalkan dia. Banyak. Banyaknya tentu lebih dari yang tinggal. Mungkin yang 70 pergi, yang 120 pergi, tinggal yang 12. Dan kepada 12 inilah Tuhan sampaikan, apakah kamu enggak mau pergi juga? Karena mengikut Yesus itu sukar, karena orang lain pergi, Tuhan tanya kepastian kepada 12 murid. Saudaraku, ternyata ikut Yesus itu tidak mudah. Banyak yang pergi karena tidak sanggup. Mengikut Yesus itu harus berani membayar harga. Ada jalan salib, ada penderitaan, ada nyawa yang menjadi pertaruhannya. Sampai-sampai pengarang lagu kalau bicara salib atau ikut Tuhan, kalimat-kalimatnya ngenes, saudara. Coba saudara cari pujian yang ada salib atau iring Yesus itu. Kata-katanya ngenes. Saya mau iring Yesus. Terus? Wah, kalau di gereja berani ngomong lanjutnya, coba. Yang benar. Ya. Tapi ini yang terjadi, ya, karena memang ikut Tuhan itu sukar, sulit. Ada banyak kalimat-kalimat tentang mengiring Tuhan pikul salib itu. Ini hanya satu contoh saja, meskipun saya susah. Susah kenapa? Karena sukar, karena sulit, saudaraku. Jadi saudaraku, ikut Yesus itu tidak mudah, ikut Yesus itu tidak murah. Jadi jangan pernah mempermurah supaya kita bisa bersama Yesus. Enggak bisa, saudaraku. Harganya harus dibayar. Enggak ada diskon, juga enggak bisa pakai kartu kredit, saudaraku. Karena Tuhan Yesus sendiri membayar dosa kita. 1 Korintus katakan telah lunas dibayar. Lalu kita mau membuatnya murah, kita membuatnya gampang, enggak bisa. Ikut Yesus ya pikul salib, bayar harga. Ikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Yang keempat, saudaraku, mengikut Yesus harus mempunyai komitmen. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mengikut Yesus harus punya komitmen. Harus berkomitmen. Enggak bisa enggak ada komitmen, saudaraku. Ikut Yesus harus punya komitmen. Komitmen itu adalah janji pribadi kita kepada Tuhan. Janji kita kepada Tuhan. Masing-masing kita harus punya komitmen, masing-masing kita harus punya janji kepada Tuhan. Dan saudara-saudaraku, komitmen yang jelas itu memandu jalan kita, menuntun jalan kita. Komitmen yang jelas itu membuat kita bisa kuat menghadapi kesukaran. Komitmen yang jelas yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan membuat siapapun kita berani membayar harga untuk tetap setia ikut Tuhan. Kita harus pikul salib dengan tetap setia dan taat. Itu bisa kalau kita punya komitmen. Saudaraku, keinginan selalu bersama Yesus harus disertai komitmen. Saya ulangi, keinginan
untuk selalu bersama Yesus harus disertai dengan komitmen yang jelas. Komitmen untuk setia dan taat secara penuh dan menyeluruh. Sehingga apapun yang terjadi kita tetap mau dan mampu membayar harga yang harus dibayar sebagai seorang pengikut Kristus. Karena komitmen kita ada kemauan. Karena ada komitmen kita dimampukan. Kalau kita punya komitmen, kita akan mau dan mampu membayar harga kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengikut Yesus memang tidak mudah dan tidak murah, tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti menolong kita, memberi kita kekuatan untuk tetap mengikuti Dia sampai pada akhirnya. Amin. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ.
And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back. No turning back. Bapak Ibu Saudara, itulah harga mengikut Yesus. Ada orang-orang yang sampai membayar dengan nyawanya. Pertahankan imannya untuk tetap ikut Yesus dan bersama Yesus. Ada tantangan buat kita semua dalam hidup ini. Bisa tantangan itu dari luar, dari lingkungan terdekat kita, bahkan kadang-kadang dari diri kita sendiri. Tapi hari ini kita mau ambil keputusan tetap ikut Yesus, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, tetap ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ikat, ku tak ikat, ku tak ikat, ku tak ikat. Masing-masing kita punya perkumpulan dalam mengikut Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan mau kalah. Yesus ada bersama kita. Jangan pernah kita dikalahkan oleh serangan-serangan terhadap iman. Jangan pernah menyerah dan jangan mau kalah. Tuhan beserta kita semua. Angkat tanganmu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat, tetap ku ikut, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ikat, ku tak ikat, ku tak ikat, ku tak ikat. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, sehingga kami bisa semakin mantap dalam mengikut Tuhan, semakin mantap untuk selalu bersama Yesus apapun terjadi. Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami
memberi kekuatan pada kami. Sekalipun begitu besar tantangan, kesukaran dan penderitaan karena nama Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk tetap kuat melangkah bersama Yesus dalam segala keadaan. Memberkati seluruh jemaat dan semua yang melayani, masing-masing punya pergumulan hidupnya dalam mengikuti Yesus. Tapi ulurkan tangan Tuhan jamah, beri kekuatan, beri kemenangan, dan berkati ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati korban persembahan persepuluhan anak-anak. Bukakan pintu berkat untuk setiap jemaat, sehingga berkat itu mengalir, membuat jemaat Tuhan dicukupkan. Berkati kesehatan, jaga lindungi, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami semua tetap sehat di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.